Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Winda Afrida, calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 283A Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, akan menayangkan video tentang aksi nyata kami diseminasi budaya positif yang ada di sekolah, yaitu SDN Sumber Keramat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Kepala SDN Sumber Keramat, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Sumber Keramat, yang kami hormati Ibu Paguyuban SDN Sumber Keramat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kelas ini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hari ini saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan kepada warga sekolah di SDN Sumber Keramat ini. Sebelumnya, mungkin Ibu Kepala Sekolah akan memberikan sebuah atau sepatah dua patah kata sambutan untuk memulai acara ini. Monggo Ibu. Pakainya aja. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Guru SDN Sumber Keramat beserta staf, yang saya hormati Ibu-Ibu Paguyuban SDN Sumber Keramat serta Paguyuban Komite SDN Sumber Keramat. Marilah kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat memenuhi undangan Ibu Chandra dalam acara yang pertama, diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar, yakni melalui ajaran agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta Ibu-ibu Paguyuban SDN Sumber Keramat, di sini saya akan menyampaikan bahwa
Bu Chandra ini sebagai calon guru penggerak akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolahan. Semoga nanti paparan dari Ibu Chandra itu nanti akan membawa kita sebagai guru, guru yang betul-betul diinginkan, karena kalau kita tidak mengerti ilmunya bagaimana cara mendidik anak, maka kita akan keliru-keliru untuk melakukan sikap kita terhadap anak-anak. Karena siswa-siswi kita itu semuanya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tidak sama. Dan gurunya pun harus telaten apapun yang dilakukan oleh siswa. Guru tidak boleh mengecam atau menghukum anak. Nah, nanti ini kita akan menerima paparan dari Ibu Chandra. Apa saja yang ada di dalam diseminasi budaya. Nah, sebelum kita mulai ke pemaparan materinya, monggo positif. Nah, jadi kita itu suasana positif ya. Nah, berhubungan dengan yang baik-baiknya. Sebelum kita melakukan kegiatan, monggo Bapak Ibu guru bisa berdiri dulu. Berdiri dulu. Monggo, tidak apa-apa. Berdiri dulu dan berhadap-hadapan dengan teman sebangku. Mohon maaf, Pak Nana mungkin bisa dengan Pak Arif. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan, kita berhadapan dulu dengan teman yang ada sebangku. Coba dilihat wajah temannya ini yang ada di depan sambil tersenyum ya. Awalnya mungkin terpaksa ya, tapi lama-lama kita melakukan dengan ini. Diingat-ingat kebaikannya ya, diingat-ingat kebaikannya, diingat-ingat apa yang sudah dilakukan waktu mungkin menolong saya. Ya, mungkin awalnya terpaksa tapi lama-lama melakukan dengan ikhlas. Mungkin cukup ya, 30 detik saja. Terima kasih. Paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, berarti kodrat zaman ya, maksudnya itu waktu sekarang ini kita melakukan pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi. Mungkin ada yang paham apa maksud dari pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit? Monggo. Berdiferensiasi ini apa? Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan? Ya, Mbak Bu Fi. Pembelajaran diferensiasi pengalaman saya itu pembelajaran berdasarkan gaya belajar anak-anak, bisa berdasarkan cara belajar, berdasarkan kemampuan anak-anak juga. Mas, kalau saya mulai kayak yang pertama itu misalnya membedakan beda-beda anak-anak kan setiap anak pasti memiliki perbedaan. Kita memfasilitasi pembelajaran anak-anak berdasarkan ada yang belajarnya auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik juga. Kemudian berdasarkan hitungan belajar itu membedakan hitungan belajar misalnya anak-anak di beberapa kelompok, kemudian
bangkunya itu dilakukan antara kelompok satu dan kelompok lain. Kemudian ada juga berdasarkan kemampuan kognitif misalnya. Pengetahuan. Itu ada yang cara memberikan atau memfasilitasi mereka itu berbeda, baik dari yang sifat berkemampuan ini sedang Dan rendah. Oke, terima kasih. Pemaparannya memang betul ya, berdiferensiasi. Different itu kan berasal dari kata bahasa Inggris ya, berbeda. Jadi berbeda. Jadinya kita membedakan, bukan membedakan apa? Maksudnya itu kemampuan dari siswa itu sendiri kita bedakan. Jadi anak ini mampu di bidang apa? Nah, seperti itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi memang guru sekarang memang harus kreatif untuk memberikan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi, jadi pemahaman yang kurang betul, kurang benar. Ilusi guru mengontrol murid. Ini merupakan ilusi ya. Murid tidak bisa kita kontrol sebenarnya ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi yang selama ini mungkin kita dapatkan. Nah, mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respons itu sebenarnya adalah keadaan sesuai apa yang di pikiran kita. Nah, sedangkan teori kontrol itu adalah keadaan yang sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Contohnya di sini realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda ya. Semua orang melihat ya hal yang sama. Mungkin kita sebagai guru seperti itu anak-anak. Nah, padahal teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sepertinya seperti itu. Tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi kita yang berusaha memahami orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Padahal teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak mungkin ada yang melakukan kesalahan, dia pasti ada alasan untuk melakukan hal tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Nah, setelah dibujuk gagal, dipaksa, itu adalah stimulus respons. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ternyata artinya belajar ya, disiplina itu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Ini adalah disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang sesuai ini yang sudah ada
disepakati lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yaitu yang pertama profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu ya, sudah berkali-kali mendengar bahwa profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibo Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Life skill dapat dipercaya, lulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada dirinya. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 dasar kebutuhan manusia di sini, yaitu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup ini berhubungan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Kesenangan, ini juga kebutuhan dasar ya. Bermain, humor, antusiasme. Perilaku manusia di sini ada 3. Nah, seperti yang kita ketahui, 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi perilaku manusia yang paling rendah. Biasanya untuk anak-anak sekolah dasar, nah ini biasanya motivasi yang ini, yang menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah ini biasanya saya pun pengalaman memberikan hukuman kepada anak karena memang belum tahu ilmunya waktu itu. Secara refleks, mungkin anak yang melakukan kesalahan kita langsung menghukum lari 2 kali lapangan atau apa mungkin. Konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini ya, konsekuensi. Nah, di atas tingkatan hukuman ada konsekuensi. Contoh, mungkin ketika Senin waktunya upacara, anak-anak tidak memakai atribut yang lengkap. Konsekuensinya apa? Itu masuk apa? Membuat barisan sendiri di depan. Nah, itu masuk apa ya kira-kira? Hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut Bapak Ibu? Hukuman. Masuk hukuman ya, Bu? Masuk hukuman itu kalau apa itu anak-anak yang tidak memakai atribut lengkap, kemudian dibariskan tersendiri. Iya termasuk Hukuman ya. juga Masuk Pak. Masuk, bisa masuk dua-duanya. Masuk hukuman atau konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi, kalau hukuman dan konsekuensi, anak-anak tidak mencari solusi. Tapi ketika restitusi, itu anak-anak diusahakan untuk mencari solusinya sendiri.
Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol guru. Kita sudah tahu kapan hari sudah dijelaskan bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah sesuai dengan tingkatannya. Nah, penghukum ini adalah tingkatan paling rendah, ya. Tingkatan paling rendah dari 5 posisi kontrol guru. Yang kedua, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, contoh ini ada contoh. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini dihukum sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus mengingatkan kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu membuat anak-anak itu merasa bersalah. Nah, yang ketiga adalah sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Nah, itu seperti konco, seperti teman. Anak-anak, ini bisa jadi anak-anak bisa menuruti atau malah bisa mengabaikan kalau menurut saya, ya. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Pemantau ini betul memberikan solusi, bukan dari anak, tapi gurunya yang memberikan solusi. Apa solusinya tadi? Memberi atribut ke koperasi. Selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini adalah sebagai manajer. Anak-anak itu disuruh untuk berpikir apa kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, setelah tahu kesalahannya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan. Nah, itu anak-anak disuruh untuk berpikir sendiri. Ini adalah sebagai manajer. Nah, di sini, ini posisi kontrol apakah aku? Coba, mungkin Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana ini tadi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Lanjut. Kamu tidak pernah melakukannya. Kira-kira yang mana? Kamu tidak pernah melakukannya. 5 posisi kontrol yang mana? Kamu tidak pernah melakukannya. Pemantau. Bisa. Tadi saya kecewa, aku merasa bersalah, kamu tidak pernah melakukannya. Apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Ini masuk mana? Apa rencanamu menyelesaikan masalah ini sebagai apa? Kira-kira manajer. Ayolah, lakukan demi bapak ibu ya. Apa ini? Teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Masuk hukuman. Ada yang setuju hukuman? Hukuman masuk ke lebih ke hukuman. Sudah. Kelas bukan peraturan kelas. Apa perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Monggo. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat guru, tetapi kalau keyakinan kelas itu juga kesepakatan guru bersama murid. Terima kasih. Ada yang lain mungkin menambahkan? Di sini kata Ibu tadi peraturan kelas itu dibuat oleh guru saja, sedangkan keyakinan dibuat bersama-sama oleh guru dan murid. Apakah betul seperti itu? Betul ya. Betul. Jadi peraturan kelas atau peraturan sekolah biasanya yang lebih luas itu peraturan yang sudah diberikan oleh sekolah.
Jadi tidak bisa ditawar. Itu adalah peraturan. Sedangkan keyakinan itu adalah sesuatu yang disepakati bersama antara murid atau warga kelas, antara murid dan guru. Mungkin kalau zaman sekarang ya, kalau dulu waktu saya sekolah tidak boleh membawa HP. HP aja tidak ada dulu ya, berarti tidak boleh. Nah, tapi kalau sekarang karena sudah zamannya, sudah waktunya anak-anak itu mengenal, mengenal untuk apa? Nah, untuk gurunya itu agar bisa lebih memantau pemanfaatan HP. Jadi anak-anak boleh membawa HP, tapi tidak setiap hari. Mungkin setiap hari apa? Seperti di kelas saya, mungkin memang anak-anak kesepakatan boleh membawa HP ketika hari Jumat. Selain itu, tidak diperbolehkan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ini keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Betul ya? Jadi kita sebagai pendidik juga akan merasakan seperti itu. Jika aturan itu seperti mengekang, kita akan merasa terpaksa. Tapi ketika aturan atau kesepakatan sudah kita buat bersama, itu kita akan lebih enjoy untuk melakukannya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa penyelesaian universal dibuat dalam pernyataan positif. Maaf itu keliru ya, positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sedikit saja tidak perlu banyak-banyak untuk keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas bersifat fleksibel, bisa berubah dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kalian awal masuk kelas 6 ya. Hari kemarin tahun kemarin sudah kelas 5, sekarang naik ke kelas 6. Jadi anak-anak naik kelas atau pindah kelas yang baru, kita juga mempunyai kesepakatan kelas yang baru. Yang baru ya. Yang baru. Jadi kalau kemarin di kelas 5 sudah melakukan kesepakatan kelas seperti apa? Di kelas 6 juga ada kesepakatan kelas. Oke. Kesepakatan kelas itu ada beberapa poin. Contohnya apa? Bukan kesepakatan kelas. Kita memiliki kesepakatan kelas atau aturan lah. Aturan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, tepat waktu, memakai seragam, ya. Disiplin. Nah, disiplin masuk poin 1. Disiplin. Apalagi? Sopan santun berarti menghormati, ya. Apalagi? Datang tepat waktu, masuk mana? Masuk disiplin. Terus apalagi poin yang satunya mungkin apa? Kebersihan. Masuk ya? Kebersihan. Nah, ini kita jadikan 3 poin. Nanti anak-anak membuat kesepakatan yang menurut kamu perlu diadakan di kelas ini. Ya, nanti kesepakatan yang kamu tulis itu masuk mana? Masuk disiplin, apa menghormati, apa kebersihan? Ya, bisa kan ya? Saya beri, nah ini, apa? Notebook ya. Apa? Sticky book. Sticky note maksudnya. Ya. Yang warna apa? Pink. Oh, enggak. Pink. Saya ini lagi Oh, apa? Oh. Enggak masalah. Pink ya? Oh ya. Cocok pink kabeh sik hijau biar warna-warni. Nah.
Hijau, ya. Apa? Pink. Apa? Pink. Hijau. 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 Nah, silakan ditulis mana pensilnya. Silakan ditulis kesepakatan kelas atau aturan kelas yang kalian mau di situ. Nanti kalau sudah selesai, tunggu dulu, jangan maju dulu. Nanti sesuai dengan arahan dari Bu Guru. Ayo ditulis satu saja. Satu saja. Tidak apa-apa, ya. Iya boleh ya. Iya. Loh, apa disiplin kamu itu? Apa maksudnya disiplin itu yang bagaimana gitu? Ini kan poinnya. Poinnya nanti yang kamu tulis masuk poin mana gitu lah ya. Yo. Loh, terserah kamu, Mak. Bisa disiplin, bisa menghormati, bisa kebersihan. Nah. Apa? Nah. Ya, boleh, boleh. Satu saja ya, satu saja. Ya. Hah? Boleh. Boleh ya. Ya, sebentar ya, ya, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Selesai semua? Belum, ada yang belum. Satu saja ya, satu saja. Oke, satu saja. Sudah, Dit? Sudah, Yen? Nah, sekarang dari yang kamu tulis kira-kira masuk ke poin mana, silakan ditempel di lurusnya itu. Kalau disiplin seragam, memakai sepatu, masuk disiplin. Menghormati, misalnya menghormati guru, menghormati teman, berarti masuk di menghormati. Ah, sip. Nah, berarti, ya. Agak ditekan ya. Nah. Nah. Oke. Di sini akan saya bacakan dari disiplin. Datang tepat waktu, membawa buku sesuai jadwal, memakai seragam sesuai jadwal, seragam, datang tepat waktu, memakai seragam dengan rapi, memakai seragam. Berarti apa kira-kira? Berarti ayo kita tulis memakai seragam dulu. Memakai seragam sesuai ketentuan ya, ketentuan tidak usah dulu. Memakai seragam sesuai ketentuan. Tadi selain seragam ada apa? Oh iya, ya masuk ini, datang tepat waktu. Paling tidak jam berapa harus datang ke sekolah? 6:30, karena sebelum pelajaran dimulai kita melakukan pembiasaan ya. Jadi kan masuknya TET jam 7. Sebelum pembelajaran jam 7 kita melakukan pembiasaan. Terus sudah ini yang disiplin, sekarang yang menghormati. Di sini adalah sopan santun ya, menghormati ibu bapak guru, menghormati guru, menghormati guru. Berarti apa? Saling menghormati sesama warga sekolah. Warga sekolah ini sapa ae? Teman, guru, kepala sekolah, penjaga, ya, petugas
perpus, kebersihan. Nah, semua ini ya harus dihormati ya. Terus tidak ada lagi. Terus ini yang kebersihan. Piket tepat waktu, melaksanakan piket, membersihkan kelas sesuai jadwal piket, membersihkan kelas. Berarti apa? Intinya melaksanakan piket kelas. Ada tambahan lagi? Kemarin kalau sesuai dengan pengalamanmu kelas 5 mungkin ada tambahan lagi? Mungkin kurang satu. Oh, boleh membawa HP atau tidak? Boleh apa enggak? Boleh. Apakah setiap hari? Iya. Iya katanya. Nah ini saya mungkin untuk HP ini mungkin saya juga andil untuk membuat keputusan boleh membawa HP, tapi jangan setiap hari. Kita sepakati hari apa? Jumat. Setuju Jumat? Ya. Oke, berarti membawa HP setiap hari Jumat. Oke. Cukup ya? Ya. Nah, ini adalah kesepakatan kelas kita yang baru atau di kelas 6. Ya. Jadi ada 5. Nah, kesepakatan kelas ini nanti bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak harus 1 tahun kayak ngono terus. Mungkin nanti ada sesuatu atau kejadian bisa kita tambahkan lagi atau kita kurangi. Seperti itu ya. Nah, jadi ayo kita baca bersama. Apa nomor 1? Oke, ini kesepakatan kelas yang harus kalian laksanakan. Ya, jadi Bu Guru juga melaksanakan, kalian juga harus melaksanakan. Paham ya anak-anak ya? Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ada 3, namanya segitiga. Ya, ada 3, yaitu 1 menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi sendiri itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dia tadi menstabilkan identitas. Contohnya, jadi ketika anak-anak sedang melakukan kesalahan itu, anak-anak tidak langsung didok, dimarahi. Nah, ini kita panggil dulu, kita tanyakan, ya, berbuat salah itu wajar. Nah, ya, ini adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas. Salah satunya adalah seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah ini, divalidasi kenapa kok dia melakukan hal itu? Kamu pasti punya alasannya ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Kamu patut bangga karena telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa kamu paham tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan. Okay.
dipukul, Bu. Kamu cuman bilang gitu. Nanti bertengkar anak dua itu. Iya, Bu. Terus dipukul sama apa? Sama itu koran, kayak koran itu dilipat, Bu. Kena pipinya ya. Iya. Zainal, sini. Yuk. Sudah tahu kenapa dipanggil? Kenapa? Tadi katanya sampean mukul Fitri, ya. Kenapa? Tadi saya main sama Hasan, Bu. Main pukul-pukulan tadi ya, Bu. Terus Fitri bilang, Bu, jangan main pukul-pukulan, nanti ada yang bertengkar nanti. Itu. Terus sampean hukum. Iya. Semua orang memang pernah melakukan kesalahan ya. Tapi lain kali jangan seperti itu. Ya. Kalau misalnya sampean digitukan juga sama temannya, cuma ngomong bilang gitu tok ya, terus dipukul, sampean marah enggak? Enggak marah. Misalnya dipukul temannya, morong-morong, prok gitu, enggak marah? Kalau saya bilang kayak Fitri tadi, Enggak gak marah. marah. Oh, gitu ya. Kalau saya gak bilang terus anak itu mukul, Marah ya. Berarti kalau kita melakukan suatu kesalahan, misalnya, enggak apa-apa kita bertanggung jawab ya untuk mendapatkan balasannya. Tapi kalau misalnya tidak ada apa-apa mau dipukul kan marah. Ya. Tapi benar nggak tindakan kamu seperti itu? Benar. Betul. Mukul temannya itu, apalagi perempuan, sudah betul apa enggak? Kira-kira. Enggak, kurang betul ya. Makasih ya. Meskipun dia salah, jangan langsung dipukul ya. Paling tidak itu ditandani dhisik, diberikan dulu. Jangan begitu ya, gitu ya. Terus kita kan sudah buat keyakinan di kelas kapan hari ya, peraturan di kelas bahwa kita salah satunya harus saling menyayangi dengan teman ya. Jadi apa yang sampean lakukan itu katanya tidak benar ya. Jadi apa yang harus sampean lakukan kalau merasa sampean ini salah? Bagaimana? Dukung. Terus selain itu harus dihukum, apakah bu guru harus menghukum? Kan enggak. Berarti sampean harus punya apa? Ide sendiri untuk apa? Kalau kamu melakukan salah misalnya sama temanmu, mau mukul terus temannya nangis, kira-kira kamu diam saja? minta maaf. Iya, harusnya minta maaf. Ya, jadi mungkin nanti atau besok atau saat sekarang mungkin saya marah ya, sampean nanti bilang ke Fitri, minta maaf, saya sudah melakukan kesalahan. Bisa ya? Iya, pasti bisa. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Kalau bisa ya minta maaf sekarang. Kalau misalnya ya mungkin anaknya masih marah mungkin besok. Ya, oke. Terima kasih ya. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal. Saya kelas 6. Kemarin saya melakukan kesalahan dan hasilnya saya tidak akan melakukan lagi, dan saya akan melakukan keyakinan kelas. Terima kasih Bu Chandra sudah mengingatkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Bu Chandra akan menjelaskan tentang nilai-nilai sila-sila dalam Pancasila. Ada berapa sila? Ada 5 ya. Sila utama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Kamu tahu kenapa dipanggil Bu Chandra ke sini? Tidak tahu. Kamu tadi waktu Bu Chandra menerangkan sedang melakukan apa?
Kan Bu. Makan kue ya. Itu bungkusnya kenapa dibuang sembarangan? Ya Bu, maaf saya salah ya. Iya, lain kali kalau makan bungkusnya langsung dibuang ke tempat sampah. Iya. Kamu pasti punya alasan kenapa tadi kamu makan dalam kelas dan membuang sampahnya sembarangan. Ya Bu, saya tadi bangunnya kesiangan, jadi ke sekolahnya saya belum sarapan. Jadi belum sarapan. Berarti kalau malam kamu jangan tidur terlalu malam ya, biar bangunnya tidak kesiangan. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas yang sudah ya. Yani tahu sudah melanggar apa? Membuang sampah dalam kelas. Iya, dari membuang sampah dalam kelas. Berarti kita kan kemarin sudah membuat keyakinan kelas bahwa kebersihan, kenyamanan, kerapian dalam kelas ini menjadi tanggung jawab warga kelas ya. Jadi Yani tahu kesalahannya di mana? Ya Bu, saya minta maaf, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya tidak akan membuang sampah dalam kelas lagi. Bagus. Berarti kalau Yani lapar lagi, misalnya Yani lapar lagi, apa yang akan Yani lakukan? Menunggu sampai jam istirahat. Bagus, saya yakin Yani pasti bisa. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Anggraini, Rahina Misri. Hari ini saya senang sekali karena sudah berdiskusi bersama Bu Chandra tentang kesalahan yang sudah saya lakukan. Dan saya mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari sebuah kesalahan. Ini sudah ya. Mungkin ini pemaparan dari kami. Jadi kalaupun memang ada yang ditanyakan dari pemaparan yang sudah saya berikan, monggo disilahkan. Banyak. Baik, terima kasih Bu Chandra. Ini pemaparannya sangat bagus sekali. Sampai saya itu terjadi yang masih di benak saya. Sudah saya siapkan pertanyaannya. Ini ada dua. Pertanyaannya yang pertama yaitu segitiga restitusi apakah bisa diterapkan di semua jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6? Yang kedua, apakah setiap permasalahan yang ada di sekolah, khususnya ini untuk anak didik terkait kegiatan di sekolah dan pembelajaran di sekolah, apakah semua permasalahan yang muncul di sekolah ini bisa kita restitusi? Gitu. Apakah hanya restitusi saja yang bisa mengatasi masalah tersebut? Itu ya. Terima kasih benar-benar. Terima kasih Bu Ayu atas pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama tadi, apakah restitusi bisa digunakan mulai dari permasalahan mulai dari anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas 9 sampai kelas 6? Jawabannya bisa. Ya, tapi kita menyesuaikan dengan keadaan usia anak itu sendiri. Jadi ketika kita menghadapi kelas 1, anak-anak kelas 1, 2, 3 masih kelas rendah yang notabene masih bersifat real, anak-anak itu biasanya dipanggil dengan cara ngomong-ngomongan dengan gurunya, atau mungkin dengan ketika anak-anak sedang bukan langsung ayo sini ikut bu guru, nah bukan seperti itu, tapi dielus-elus dulu, maksudnya itu ayo diajak dulu. Ketika anak-anak sudah mulai tenang, kita bisa menanyakan, ya kenapa kamu tadi kok melakukan hal seperti itu? Betul sudah, kamu sudah melakukan itu adalah kesalahan yang wajar. Nah itu kita omong-omongan tapi tidak dengan tegas ya. Jadi anak-anak itu kalau kelas rendah itu masih apa istilahnya peralihan dari TK. Jadi kita setidaknya itu harus melakukan mereka itu seperti teman dulu. Setidaknya kita sebagai guru juga harus berwibawa. Jadi kita betul sama tadi
dengan yang sudah dilakukan tadi, kita ajak anaknya untuk mungkin ke ruangan lain, tidak pada saat di depan kelas. Nah, kalau di depan kelas anak-anak itu merasa saya kok dihukum ya, nah, seperti itu. Tetap kita juga melakukan pengambilan, tapi mungkin bisa dibawa ke ruangan yang lain. Gitu. Yang kedua adalah apa tadi itu? Restitusi. Semua masalah apa bisa direstitusi? Nah, saya kira semua masalah bisa direstitusi. Termasuk mungkin orang dewasa juga bisa itu direstitusi. Mungkin Bapak Ibu. Tapi ya restitusinya lain, maksudnya itu yang restitusi. Bisa, insya Allah semua masalah itu bisa dibicarakan baik-baik, itu menurut saya intinya. Jadi tidak harus diselesaikan dengan hukuman atau ancaman atau seperti tadi membuat merasa bersalah. Jadi kita berlaku sebagai manajer. Jadi apapun masalahnya insya Allah bisa itu direstitusi. Menurut saya seperti itu Bu Ayu. Mungkin ada yang lain pertanyaannya dari Bapak Ibu guru. Ibu, sampun. Mungkin cukup Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah determinasi kami, yaitu menularkan budaya positif di sekolah kami. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Sairi wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
baca tulis mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Demikianlah video aksi nyata kami tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.